Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Oke, adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita matematika, yaitu tentang faktorisasi. Nah, bagaimana penjelasan tentang faktorisasi? Simak penjelasan kakak berikut ini. Oke adik-adik, berikut adalah materi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi bilangan prima. Yang kedua, menentukan faktor bilangan prima. Yang ketiga, menentukan faktorisasi bilangan prima. Baik adik-adik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bilangan prima. Nah, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini ada kakak tampilkan beberapa bilangan. Nah, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya sampai 97. Jadi angka ini di antara 1 sampai 100. Nah, coba kita cari faktornya. Yang pertama adalah faktor 2. Faktor 2 adalah, kalau kita bicara faktor, berarti di pembelajaran kita sebelumnya, yaitu dengan cara membagi atau mengkalikan. Nah, 2 ini faktornya adalah 1 dan 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 2. Faktor 3, yaitu 1 dan 3. 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 3. Faktor 19, 19 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 19. Nah, berarti ada 2 kan? Nah, dari penjelasan ini bisa kita tentukan bilangan tersebut hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan bilangan prima. Prima itu berarti unggul. Di dalam perkalian, kalau kita kalikan hanya ditemukan sekali saja, ya, namanya prima. Baik, itu yang pertama, bilangan prima. Yang kedua, faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Nah, nanti faktornya itu adalah bilangan prima. Bilangan prima kan tadi sudah kita pelajari. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan faktor prima dari 6. Nah, tentukan faktor prima dari 6. Kalau faktor prima berarti nanti yang muncul adalah angka-angkanya. Caranya, cari dulu faktornya. Faktornya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan cara membagikan atau mengkalikan. Yang ini dengan cara membagikan, 6 bagi 1 6, 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 nggak perlu lagi karena di sini sudah muncul angka 3. Nah, sudah ketemu kita faktornya. Jadi faktor 6 itu adalah seperti huruf U ya, yang kakak jelaskan sebelumnya. 1, 2, 3, 6. Nah, inilah muncul faktor dari 6. Nah, dari faktor 6 ini muncul beberapa angka yang di dalamnya itu ada bilangan prima. Perhatikan angka berapa kira-kira? Ya, yang kakak bulatin, yaitu ada angka 2. Ada lagi nggak? Angka 3. Jadi, faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Ya. Pertama, tentukan dulu faktornya. Setelah muncul angka-angkanya, faktor dari faktornya ini pilihlah mana dia yang menjadi bilangan prima. Bilangan prima kan tadi sudah dijelaskan di awal. Oke. Contoh yang kedua, tentukan faktor prima dari 20.
Sama, tentukan dulu faktornya. 20 bagi 1 20, 20 bagi 2 10, 20 bagi 3 tidak bisa, maka kita kosongkan. 20 bagi 4 5. 20 bagi 5 nggak perlu lagi karena di sini sudah muncul angka 5. Berhenti sampai di sana. Oke, dari sini bisa kita tentukan faktornya terlebih dahulu. Faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, di antara angka-angka yang muncul ini, ada beberapa yang menjadi bilangan primanya. Yang mana itu? 1 tidak, 2 iya, 4 tidak, 5 iya, 10 tidak, 20 tidak. Berarti yang menjadi faktor primanya adalah 2 dan 5. Cukup jelas bukan adik-adik? Oke, itu untuk faktor prima. Sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Beda faktor prima, beda faktorisasi prima. Apa itu bedanya? Kalau faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, nanti muncul bilangan-bilangan prima yang dikalikan. Kita perhatikan. Faktorisasi prima dibuat dalam bentuk pohon faktor. Jadi kalau sudah berbicara tentang faktorisasi prima, berarti ingat pohon faktor. Langkah-langkah mencari faktorisasi prima. Yang pertama, jika bilangan genap, bagilah dengan bilangan 2. Yang kedua, ulangi langkah 1 jika memungkinkan. Yang ketiga, jika tidak bisa dibagi 2, maka bagilah dengan bilangan 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi yang termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukanlah faktorisasi prima dan bilangan prima dari 12. Nah, tadi kan bilangan prima sudah kita bahas, sekarang faktorisasi prima. Caranya, kita buat pohon faktor. Tulis dulu angka 12, kemudian 12 ini kita bagi 2. Nah, 2 ini kan bilangan prima, jadi yang membagi itu nanti semuanya adalah bilangan-bilangan prima. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 ini belum bilangan prima, masih bisa dibagi, yaitu 6 bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Cukup sampai di sini. Kenapa cukup sampai di sini? Karena yang muncul ini yang terakhir sudah bilangan prima. Berhenti sampai di sana. Faktorisasi dari 12 adalah, perhatikan yang kakak bulatin warna biru. 2 kali 2 kali 3 sama dengan, atau sama ini dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 artinya ini 2-nya 2 kali dikalikan. Sementara 3-nya 3 pangkat 1 sebenarnya, tapi tidak perlu ditulis karena hanya 1. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Inilah yang menjadi faktorisasi dari 12. Tidak perlu dicari hasilnya ya. Nah, dari sini boleh kita cari lagi yang mana sih bilangan prima dari yang muncul ini. Maka, bilangan prima dari 12 adalah 2 dan 3. Oke, berikutnya catatan tambahan untuk mengetahui pangkat bilangan. Perhatikan contoh berikut. 2 kali 2 kali 4 ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 4. 2-nya 2 kali. Yang kedua, 5 kali 5 kali 2 ini sama dengan 5 pangkat 2 kali 2. Kemudian yang ketiga, 4 kali 4 kali 4 kali 3. 4-nya muncul 3 kali, berarti dibuat 4 pangkat 3 dikali 5. Yang keempat, 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2. 3-nya muncul berapa kali? 2 kali, berarti 3 pangkat 2. 2-nya muncul berapa kali? 3 kali, berarti 2 pangkat 3. 4 pangkat 2 ini sama dengan 4 kali 4 ya. Contoh yang terakhir, 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 kali 2. Nah, itu untuk mengetahui pangkat bilangan.
Oke, kita masih contoh yang kedua ya, faktorisasi prima. Tentukanlah faktorisasi prima dan bilangan prima dari 30. Kita jawab, 30 bisa dibagi berapa? Bilangan primanya bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 ini bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, karena tidak bisa dibagi 2, maka kita cari bilangan prima yang lain, yaitu 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. 5 ini sudah termasuk bilangan prima, berarti sudah berhenti sampai di sana. Maka faktorisasi dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Perhatikan yang kakak bulatin warna biru ya, jadi ini tidak ada pangkatnya, jadi langsung saja 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau ditanya lagi faktor primanya berapa? Faktor prima dari 30 adalah 2, 3, 5. Karena di sini muncul semua bilangan prima. Itu contoh yang kedua. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Contoh terakhir. Tentukanlah faktorisasi prima dan bilangan prima dari bilangan 80. Nah, 80 dibagi berapa? Kita bagi 2. Hasilnya 40. 40 dibagi berapa? Kita bagi 2, hasilnya 20. 20 dibagi 2 lagi, hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Nah, karena yang terakhir sudah muncul bilangan prima, berhenti sampai di sana. Nah, dari angka-angka yang dibulatin di dalam bulatan biru, maka bisa kita tentukan faktorisasi dari, ini 80 ya. Faktorisasi dari 80 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lihat, munculnya angka 2 4 kali. Kali 5, 5-nya sekali. Maka sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5. Inilah faktorisasinya. Sementara faktor primanya adalah, faktor prima dari 80 ya, adalah 2 dan 5. Perhatikan, meskipun 2-nya muncul 4 kali, tidak usah kita tulis sampai 4 kali. Hanya satu saja, 2 dan 5. Itu dia untuk faktorisasi prima. Oke, kita latihan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini. Tentukanlah faktor prima dan faktorisasi dari 30. Ya, nanti adik-adik komen silahkan dijawab di komen. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe. Dan sekian dari kakak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.